Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Ayat-ayat Al-Quran yang berisi konsep-konsep kauniyah sangat bervariasi, tergantung pada pengetahuan mufassir tentang alam semesta itu sendiri. Untuk memberikan contoh yang nyata, kita dapat menelan ayat-ayat berikut ini. Dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa sama dan ar itu dahulu sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Quran Surah Al-Anbiya. Dan sama itu kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya kamilah yang meluaskannya. Quran Surah At-Sariyat ayat 47. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan kisah Arsy, singgasana Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang hidup dalam abad 9 Masehi akan mengatakan bahwa kata sama artinya langit. Pengertiannya ialah bahwa langit itu adalah sebuah bola super raksasa yang panjang radiusnya tertentu, yang berputar mengelilingi sumbunya, dan pada dindingnya tampak menempel bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari. Bola ini dikatakan mewadahi seluruh ruang alam dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Ia merasa yakin bahwa persepsinya mengenai langit itulah yang sesuai dengan apa yang dapat diamati setiap hari, kapanpun. Bintang-bintang tampak tidak berubah posisinya yang satu terhadap yang lainnya, dan seluruh langit itu berputar-putar dalam satu hari, siang dan malam. Orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sains, mereka mengatakan Al-Quran sejalan atau cocok dengan sains. Hasil karya pikir manusia adalah suatu tuduhan yang tak berdasar. Apa yang telah kami lakukan di sini bukanlah pembenaran sains dengan Al-Quran, karena ada beberapa konsepsi sains yang telah kami tolak karena tidak sesuai dengan Al-Quran, dan tidak pula kami menarik Al-Quran agar sesuai dengan sains. Patokan kami adalah kebenaran kitab suci umat Islam, dan apa yang bertentangan dengannya kami tolak. Dan bukankah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengungkapkan adanya gejala ekspansi kosmos dan radiasi gelombang mikro kepada para ilmuwan untuk membimbing mereka dari kesesatan dalam memahami ciptaannya, hingga para ilmuwan yang setia kepada tradisi umat Islam memeriksa ruang waktu alam semesta serta materi di dalamnya sesuai dengan perintahnya. Dalam surah Yunus ayat 101 itu mendapatkan petunjuk ke arah yang seperti tercantum dalam surat Fussilat ayat 53. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap penjuru di dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka itu bahwa Al-Quran adalah yang benar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun, dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Arsy berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas arsy. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Hadis riwayat Imam Kusaimah dalam At-Tauhid halaman 105, Baihaqi dalam Al-Asma wa As-Sifat halaman 401. Riwayat ini disohikan oleh Ibnu Qayyim dalam Ijtima' Juyushi Islamiyah halaman 100 dan As-Sahabi dalam Al-Ulu halaman 64. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, hadis ini mauquf hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Akan tetapi ini termasuk perkara yang tidak mungkin disimpulkan oleh akal, maka riwayat ini dihukumi sebagai marfu sampai dan bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ibnu Mas'ud tidak dikenal suka mengambil riwayat Israiliyat. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam beberapa pelajaran dari hadis ini,
Kesembilan, kursi lebih besar dibandingkan langit. Kesepuluh, arsy lebih besar dari kursi. Kesebelas, arsy bukan kursi dan air. Syahrul Kitab Tauhid halaman 667 sampai dengan 668. Arsy Allah merupakan makhluk Allah yang paling besar dan luas. Allah Ta'ala berfirman, "Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 116. Dia juga berfirman, "Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung." Quran Surah At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang mempunyai arsy lagi maha mulia." Quran Surah Al-Buruj ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung." Quran Surah At-Taubah ayat 119. Maksudnya adalah bahwa Dia adalah pemilik segala sesuatu yang penciptanya, karena Dia pemilik arsy yang agung yang menunggui seluruh makhluk di langit dan di bumi serta apa yang terdapat di dalamnya, dan di antara keduanya berada di bawah arsy dan berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan kekuasaannya terlaksana terhadap segala sesuatu. Dia adalah pelindung atas segala sesuatu. Maksud dari Quran Surah Al-Buruj ayat 15 yang mempunyai arsy, maksudnya adalah pemilik arsy yang agung di atas seluruh makhluk, sedangkan mulia padanya terdapat dua qiraat. Cara membaca dengan rafa berarti Dia adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan jar berarti Dia adalah sifat bagi arsy. Keduanya makna ini benar. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, "Manusia pada hari kiamat akan dibinasakan, dan aku adalah orang yang pertama kali bangun. Aku dapatkan Musa sedang berpegangan pada salah satu tiang arsy. Aku tidak tahu apakah dia bangun sebelum aku atau dia dibalas karena pingsan yang dia alami di Bukit Tursina." Hadis riwayat Bukhari. Arsy memiliki para penopang yang membawanya. Allah Ta'ala berfirman, "Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, 'Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala." Quran Surah Al-Ghafir ayat 7. Mereka adalah makhluk yang besar. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah diizinkan untuk menyampaikan tentang para malaikat Allah pembawa arsy. Sesungguhnya antara daun telinga dan lehernya berjarak 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar senadanya berdasarkan syarat yang sahih. Arsy di atas kursi, bahkan di atas seluruh makhluk. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Karena itu ketika langit meliputi bumi, Dia berada di atasnya. Ketika kursi meliputi langit, maka Dia berada di atasnya. Ketika arsy meliputi kursi, maka Dia berada di atasnya." Arsy bukanlah kerajaan, bukanlah pula kursi. Ibnu Abu Al-Is Hanafi rahimahullah berkata, "Adapun orang yang merubah kalam Allah dan menjadikan arsy sebagai bentuk kerajaan, bagaimana pandangannya terhadap firman Allah Ta'ala? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka." Quran Surah Al-Haqqah ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air." Quran Surat Hud ayat 7. Apakah Dia akan berkata, ada 8 malaikat yang membawa kerajaannya, dan kerajaannya berada di atas air, dan Nabi Musa berpegang di salah satu kaki kerajaan? Apakah ada orang berakal mengatakan demikian dan dia sadar apa yang dia katakan? Adapun terhadap kursi, Allah Ta'ala berfirman, "Kursi
Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Ada yang mengatakan bahwa kursi adalah arsy, tapi yang benar adalah bahwa dia bukan arsy. Hal itu dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab Sifatul Arsy dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dia berkata, riwayat ini berdasarkan syarat dua orang syaikh, Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Dari Said bin Jubair dan Ibnu Abbas dalam firman Allah Ta'ala, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia berkata, kursi adalah tempat dua kaki, sedangkan arsy tidak ada yang dapat memperkirakan ukurannya kecuali Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara marfu, periwayatannya sampai kepada Nabi. Yang benar adalah bahwa dia mauquf, periwayatannya sampai pada sahabat Ibnu Abbas. Abu Sar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kursi dibanding arsy kecuali bagaikan cincin yang dilempari di atas padang di muka bumi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, ada yang berkata bahwa arsy adalah kursi berdasarkan hadits. Sesungguhnya Allah meletakkan kursinya pada hari kiamat. Mereka mengira bahwa kursi adalah arsy. Sebagian lainnya juga ada yang mengira bahwa kursi adalah ilmu. Mereka berkata terkait dengan firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Maksudnya kursi pada ayat tersebut adalah ilmu. Yang benar bahwa kursi adalah tempat kedua kaki, sedangkan arsy di atasnya Allah Ta'ala bersemayam. Sedangkan ilmu merupakan sifat bagi yang berilmu, dapat mengetahui apa yang diketahuinya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian sahabat, kisah tentang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang jejak dan sejarah Islam. Terima kasih sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.